Halo, kembali dengan saya Wisnu di Belajar Berbagi. Pada video kali ini kita akan coba membahas mengenai pulse width modulation atau disingkat menjadi PWM, ya. Nah, untuk definisi PWM-nya sendiri, dia itu adalah sebuah modulasi yang jenisnya itu pulse width. Ya, jadi kita bermainnya itu dengan lebar denyutan. Pulse itu ya seperti denyut jantung ya. Itu pulse width. Ya, nanti dia akan mengubah perbandingan antara lebar dari pulse positif dengan pulse negatif atau sebaliknya, yaitu dengan frekuensi yang stabil atau tetap ya. Nah, itu definisi dari PWM-nya kalau kalian buka di atau baca di wiki ya. Nah, untuk sederhananya, jadi pulse width di sini itu dia itu sebenarnya kita akan bermain dengan power yang dikeluarkan. Apakah nilainya itu dikeluarkan 100% atau berapa persen? Ya, nanti itu akan ada nilai yang dikeluarkannya berapa persen. Kemudian untuk yang sederhananya, kalau pulse width itu seperti kita menyalakan lampu, kemudian mematikan lampu pada saklar ya. Ya, menggunakan saklar kalian nyalakan, matikan. Nah, itu kan satu kali. Nah, coba misalnya kalian lakukan beberapa kali secara cepat, misalnya dalam 1 detik kalian mematikan dan menyalakan lampu sebanyak 5 kali misalnya. Nah, itu pulse width modulation itu ya mirip seperti itu. Kita akan menyalakan sebuah atau mengeluarkan sebuah nilai on dan off secara konstan ya, dan nanti ada apakah dia frekuensinya apakah cepat atau lambat ya, seperti itu. Nah, pada video sebelumnya kan kita sudah bermain dengan nilai-nilai digital. Nah, Raspberry Pi juga support untuk bermain-main nilainya itu ya semi analog ya. Nanti nilai yang dikeluarkan pada perangkat Raspberry Pi-nya itu ya semi analog. Kita bisa bermain dengan semi analog. Ya, sebenarnya tidak 100%, beda dengan Arduino kan itu sudah jelas dia itu menggunakan nilai analog ya untuk input ataupun outputnya. Nah, untuk perangkat Raspberry Pi dia tidak disupport karena nilai ya Raspberry Pi itu adalah perangkat digital. Jadi nilai input dan outputnya pasti digital. Nah, untungnya ada satu buah pin yang bisa digunakan untuk bermain dengan PWM ya. Jadi seperti kita akan bermain semi analog, digital yang akan seperti analogkan ya nilainya. Jadi tidak hanya 1-0, tapi kita akan bermain nilai ya antara 0 sampai 100% ya, seperti itu. Nah, contoh untuk implementasi analog di PWM di sini, misalnya kalian mau menyalakan LED nanti dengan cara fade ya atau meredup, nyalanya redup ya, mati itu meredup, itu kita menggunakan PWM ya. Kalau digital kan nyala dan mati, kalau PWM itu bisa meredup ya, dim nantinya. Atau misalnya kalian bisa mengatur kecepatan dari sebuah motor atau dinamo DC misalnya, itu bisa menggunakan PWM juga. Atau servo yang banyak digunakan kan, misalnya servo kalian mengontrol servo untuk arahnya itu menggunakan PWM ini ya. Nah, ini bisa dibayangkan kalau kita mengatur servo atau motor menggunakan digital ya, dia bingung. Nah, kalau PWM kan nanti nilainya itu nanti bisa diatur ya. Nanti kita akan coba contohnya yang sederhana. Kemudian saat kita bermain dengan PWM itu nanti ada dua hal yang harus kita pahami. Pertama, pada PWM itu nanti ada yang namanya frekuensi. Yang kedua ada yang namanya duty cycle ya. Duty cycle. Nah, untuk frekuensi di sini itu dia itu adalah berapa kali per detik ya, satuannya dalam hertz. Nah, itu dia untuk deskripsi umumnya, frekuensi itu adalah sebuah angka berapa kali per detik ya, satuannya itu dalam hertz, Hz ya kalau disingkat. Kemudian kalau duty cycle itu nanti dari 0 sampai 100% ya. Jadi kalau 0 itu tidak ada nilai yang dikeluarkan atau off. Kalau 100% itu nyala. Berarti 0 dan 100 itu seperti mati dan nyala. Tapi kita bisa bermain dengan nilai 50%, misalnya 80%. Nah, itu menggunakan PWM ini ya.
Jadi nanti ada dua hal yang harus kita pahami, yaitu ada frekuensi dan duty cycle ya. Untuk frekuensi itu satuannya hertz, berapa kali per detik. Kemudian untuk duty cycle itu nanti bermain dengan persen, dari 0% sampai 100% ya. Kemudian untuk contohnya yang frekuensi, sederhananya itu kalian pernah kan bermain dengan monitor CRT atau yang tabung komputer, itu kan kalian bermain dengan frekuensi juga ya. Nah itu sebenarnya gambarnya dia berkedip, cuman oleh mata tidak terlihat karena nilai standar yang bisa dilihat oleh mata itu kedipan itu di bawah 50 Hz atau 50 kedipan per detik, itu mata manusia masih bisa lihat ke bawah ya. Kalau misalnya satu kedipan per detik, oh sudah jelas itu kelihatan banget ya. Nah maksimal sampai 50-an. Tapi ya ada beberapa orang memang yang bisa melihat mungkin di atas 50 Hz. Nah untuk standarnya monitor misalnya menggunakan 70 sekian ya, 70 sekian Hz misalnya. Nah itu adalah fungsi mengatur frekuensi pada monitor ya, berkedip sebenarnya itu ya. Kemudian untuk jenis PWM, untuk jenis pinnya itu ada satu buah pin yang resmi ditetapkan untuk bermain dengan PWM secara hardware, jadi bawaan chipnya itu ada satu. Kemudian yang lainnya itu juga bisa digunakan sebagai PWM sebenarnya, cuman dia sudah menggunakan modifikasi software ya. Jadi nanti ada dua jenis, ada hardware PWM, ada software PWM ya. Hanya satu pin yang bisa digunakan untuk hardware, yaitu dia pin nomor 12 untuk physicalnya, atau dia GPIO 18. Itu adalah PWM yang hardware. Kemudian untuk yang software ya yang lainnya. Nah perbedaannya untuk yang hardware dengan software itu, untuk yang hardware dia akan mengeluarkan nilai yang presisinya itu tinggi. Jadi kalau nanti kalian bermain dengan nilai yang PWM misalnya pada perangkat Raspberry Pi membutuhkan presisi sangat tinggi, yaitu kita harus menggunakan pin nomor 12 ini atau GPIO 18. Tapi kalau kalian tidak terlalu membutuhkan nilai yang presisi, kalian bisa gunakan pin-pin yang lainnya yang menggunakan software ya. Untuk yang hardware itu dia hampir tidak ada CPU load yang besar ya. Jadi untuk proses yang digunakan oleh CPU-nya itu lebih ringan. Sedangkan yang software itu sudah jelas ya, dia akan lumayan berat karena dia ada modifikasi software. Beda dengan yang hardware kan sudah langsung. Oke. Kemudian untuk yang software yang pastinya dia tidak akan sepresisi yang hardware ya. Nah tapi bagaimana kalau misalnya kita akan bermain PWM untuk yang hardware misalnya, tapi kita akan menggunakan multiple. Nah ini sebenarnya tidak bisa, tapi kalian biasanya ya kita bisa mencari beberapa modul yang dikeluarkan untuk bermain PWM secara presisinya itu lebih tinggi. Misalnya di sini kalau kalian buka sebuah website ya, inilah seperti ini, dia ada Fruit, ada ya modul-modul untuk bermain dengan full suite modulation untuk perangkat Raspberry Pi. Ada yang 16 channel, 12, 24 channel ya. Nah ini seperti ini ya. Nanti kalian bisa menambahkan shield tambahan pada perangkat Raspberry Pi-nya, atau misalnya menggunakan yang modul-modul lainnya ya, itu bisa. Jadi ada hardware PWM, ada software PWM, atau kalian menggunakan external modul atau shield PWM-nya ya, seperti itu. Nah itu untuk definisi PWM-nya. Nah ini perlu diperhatikan untuk supaya kita bisa bermain dengan PWM itu, nanti dia ada di modul RPI yang di atas 0,5,2 A ya. Kalau di bawah itu kita belum ada, jadi belum bisa bermain dengan PWM. Oke. Nah untuk perhitungannya, misalnya nanti kita akan bermain 50 Hz seperti ini. Ini berarti per 1 detik kita akan mengedipkan nilai ya, atau mendenyutkan nilai itu sebanyak 50 kali
Ya, seperti ini. Jadi kalau dinilai dihitung, berarti kita akan menyalakan pulse-nya itu atau nilainya itu 0,02 detik ya, per 0,02 detik seperti ini ya. Nah, ini contohnya kalau kita bermain 50 Hz. Kalau kita bermainnya 1 Hz ya pasti 1 bagi 1 berarti setiap 1 second ya. Jadi setiap 1 detik nanti pulse-nya akan berdenyut ya, atau berkedip misalnya ya. Ini untuk perhitungannya. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan coba. Oke, di sini sudah dipersiapkan, sudah ada perangkat Raspberry Pi terhubung ya, sudah saya remote di komputer. Kemudian untuk pin yang nomor 1 ya, ini untuk PCC-nya saya hubungkan ke breadboard dengan ground-nya. PCC di sini 3,3 volt ya, sudah dihubungkan ke breadboard ya. Ini setup seperti ini. Kemudian untuk komponen yang nanti kita gunakan, kita akan gunakan sebuah LED PWM-nya ya. Nah, ini biasanya kan LED itu nyala mati ya, nilainya itu antara high dengan low. Nah, sekarang kita akan bermain dengan PWM, jadi nilainya itu nanti bisa meredup ya. Nah, itu sebenarnya kita akan menyala dan mematikan LED ini secara cepat, jadi seperti meredup kelihatannya. Oke, nah ini komponen yang digunakan, kita menggunakan LED. Kemudian jangan lupa untuk resistornya. Ini resistor untuk yang 220 ohm ya, sekitaran ya, seperti itu. Kemudian untuk jumpernya ya. Nah, kita akan lakukan setup. Nah, kita akan membuat sebuah simple application ya untuk bermain PWM. Itu menggunakan langsung saja pin hardware PWM-nya, yaitu pin nomor 12 atau GPIO 18. Nah, ini kita hitung di sebelah sini. Dipastikan kalian memasukkan ke nomor pin 12 ya, ke physical number untuk nomor 12 atau untuk pin yang GPIO 18 ya. Nanti hati-hati jangan sampai salah memasang, nantinya tidak nyala. Oke, ini adalah pin nomor 12 untuk physical ya. Kemudian sebelum berhubungan dengan LED, saya akan coba pasangkan dulu resistor di sebelah sini. Kemudian kita pasangkan LED-nya untuk yang positif atau yang kakinya panjang ke resistor. Kemudian untuk yang pendek ya itu ke ground ya, anode-nya ke resistor dan katodnya ke ground. Kita akan coba hubungkan seperti ini. Nah, ini setup terakhir seperti ini ya. Kita akan lanjutkan ke membuat programnya sekarang ya. Kita akan coba. Oke, nah kita akan coba membuat sebuah file sederhana. Seperti biasa, kita copy dulu ke seperti ini. Oke. Ya, seperti ini ya. Nah, di sini kita coba bermain dengan pin nomor 12 karena saya menggunakan physical yang board ya. Karena kalau menggunakan BCM yaitu untuk yang 18, berarti nanti GPIO 18. Oke, sudah. Kemudian untuk outputnya kita akan untuk modenya kita akan menggunakan GPIO out. Di sebelah sini kita akan bermain dengan PWM-nya ya. Misalnya kita akan membuat sebuah variabel P. Kita akan inisialisasi untuk channelnya. Kemudian di sebelah sini kita masukkan untuk frekuensinya. Nah, ingat frekuensi itu adalah berapa kali per detik. Jadi kita akan coba mengedipkan sebuah LED berapa kali per detik. Misalnya 1 saja yang sederhana seperti ini. Kemudian
kita jalankan. Dan jangan lupa masukkan duty cycle-nya, ya. Duty cycle itu adalah sebuah nilai, jadi nilai yang mau diberikannya itu antara 0 sampai 100%, ya di sebelah sini. Misalnya kita pakai 50 saja, ya, seperti ini. Kemudian saya coba ambil delay untuk time, kita coba tambahkan sleep. Sekitar 10 detik saja, seperti ini. Kemudian jangan lupa setelah dijalankan, ya pastinya harus di stop kembali dan clean up seperti ini. Oke. Nah, ini adalah contoh software atau contoh kode sederhana untuk bermain dengan PWM, ya. Pin yang digunakan adalah pin nomor 12 untuk yang physical atau GPIO 18 kalau kalian menggunakan GPIO nanti, ya. Kemudian, nah ini adalah hardware PWM, jadi sudah bawaan chipsnya, ya. Ini sudah versi hardware. Kemudian untuk channel atau pin 12 nya sudah di set sebagai output, jadi kita akan mengeluarkan nilai. Nah, di sini kita akan membuat sebuah variabel, kita menginisialisasi membuat sebuah variabel yang isinya itu adalah sebuah PWM untuk channel nomor 12. Untuk frekuensinya itu hanya 1 kedipan per detik, ya. Kemudian untuk amount-nya itu atau nilai dari listriknya atau tegangannya itu 50%, tidak menggunakan 100%. Kemudian nanti dia akan menunggu selama 10 detik. Berarti kan harusnya itu dia berkedip setiap 1 detik sebanyak 10 kali. Kalau sudah, baru PWM-nya dimatikan dan GPIO-nya di clean. Oke, kita simpan. Dan kemudian kita coba. Nah, sebelum dicoba, ya, kita kembali ke sebelah sini. Kita atur dulu supaya lebih terlihat. Sebelah sini saja. Oke, kita coba jalankan. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, selesai. Oke, nah itu adalah PWM, ya. Kita akan mengedipkan sebuah LED itu sebanyak 1 kali per detik. Nah, kalau kita rubah, kita coba 2 kali per detik, jadinya seperti apa? Nah, saya kasih keterangan seperti ini. Kita coba jalankan. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Selesai. Nah, itu baru 2 kedipan, ya. Dan nilainya itu dia 50%, seperti ini. Misalnya kita coba turunkan. Sekarang kita coba turunkan untuk duty cycle-nya. Ya, tidak 50% tapi 20%. Kita lihat nyalanya seperti apa. Kok masih nyala ya? Sebentar. Kedipannya ya lebih sebentar. Beda kalau misalnya startnya kita beri 100, berarti nyala terus sebanyak 2 kali. Kayaknya sih nggak akan kelihatan ya. Kita lihat. Nah, dia tidak terlihat berkedip. Jadi untuk pulse width modulation itu seperti ini ya. Contohnya di sini ada 3 garis. Di sini ada 0 volt dan di atas ada 3,3 volt. Seperti ini. Ya. Jadi untuk pulse itu tegangan ya kita misalnya
nanti dia ada dua ya, ada satu on, satu off ya. Itu satu web cycle. Jadi begini, misalnya dari sini sampai sini, ini untuk time-nya itu 1 detik. Ini 1 detik, dari sini sampai sini 1 detik, kemudian dia lanjut ke sini, detik selanjutnya, dan seterusnya. Oke. Nah, untuk yang komponen yang pertama itu kan ada frekuensi. Untuk frekuensi itu dia jumlah denyutan per detik. Ya, contohnya misalnya kita bermainnya frekuensi itu 2 Hz seperti ini. Berarti dalam 1 detik itu ada 2 pulse yang naik ke 3,3 volt ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Sini turun, kemudian naik lagi. Mudah-mudahan sama. Oke, seperti ini ya. Nah, ini dalam 1 detik ada 2 pulse. Nah, ini untuk lebarnya itu dari sini ke sini 50%. Karena dari sini ke sini itu dihitungnya 100%. Ya. Dari 1 kali on dengan 1 kali off itu adalah 1 kali web cycle. Ya. Nah, kalau kita bermain duty cycle-nya itu 50%, berarti nanti tampilannya seperti ini. Ya. Untuk yang pulse naiknya itu hanya 50%, kemudian 50% lagi dipakai untuk yang off-nya. Sama untuk yang di sini juga, dia on-nya 50% dan off-nya 50%. Ya. Nah, kalau kita menggunakan duty cycle 50%, berarti volt atau tegangan yang didapat itu sekitar 50%, berarti 0,5 dikali 3,3 volt. Berarti sekitar kalian akan mendapatkan 1,65 volt seperti ini. Ya. Berarti rata-ratanya di sini setengahnya itu ya 1,65 volt. Ini untuk rata-ratanya. Oke. Jadi kalau kalian menggunakan duty cycle 50%, kalian akan mendapatkan tegangan 1,65. Ya. Nah, ini dilakukan sebanyak 2 kali kalau frekuensinya 2 Hz. Oke. Nah, kalau kita misalnya duty cycle-nya itu kita menggunakan 80%, ya. Kalau menggunakan 80% berarti kurang lebih seperti ini. 8 jam. Nah, seperti ini. Ini adalah frekuensi 2 Hz. Ya. Dengan duty cycle-nya 80%. Ya, contohnya seperti ini. Ini kalau yang duty cycle-nya 80%. Berarti nanti tegangan yang didapat kalau kita bermainnya duty cycle-nya itu 80%, berarti 0,8 dikali 3,3 volt. Ya, kalian akan mendapatkan sekitar 2,6 volt. Ya, seperti ini. Nah, kalau duty cycle-nya itu 100%, ya berarti kali 1 ya. Kalian akan mendapatkan 3,3 volt pasti. Ya, contohnya di sini kita menggunakan 100% ya, dia jadi garis lurus seperti ini ya. Jadi dia 100% seperti ini, kalian akan mendapatkan 3,3 volt ya. Sebanyak apapun frekuensinya ya, misalnya ya ini karena gapnya nggak kelihatan ya, gapnya nggak terasa denyutannya kalau kalian menggunakan frekuensi 2 Hz seperti ini. Oke, nah ini adalah web cycle untuk PWM. Jadi ada pulse on dan pulse off, itu satu web cycle. Ya. Contohnya seperti ini. Dari 100 kita coba menjadi 5, coba kecil sekali ya. Jadinya gimana? Nah, itu kan cepat sekali. Dia nyalanya ngedip langsung mati. Matinya lama. Kalau misalnya lampunya diganti, saya pakai yang hijau, coba agak berbeda tidak warnanya. Nah, itu kecil ya kedipannya. Sekarang kita coba yang 20. Agak lama. Kalau
Kalau tadi kan berkedipnya cepat langsung mati. Kalau ini agak lama, semakin kita besarkan duty cycle-nya ya semakin lama nyalanya, apalagi 80% misalnya. Kan? Seperti itu. Nah, totalnya kan puncaknya itu di 100%. Ya berarti ini nyala terus. Nah, ini sebenarnya dia berkedip, cuman kan gapnya nggak kelihatan. Oke. Nah, supaya kelihatan, saya simpan menjadi 50% saja. Kemudian untuk 2 kali kedipan itu masih terlihat. Nah, standarnya kan ya saya naikkan menjadi 10 kali misalnya. Nah, dia harusnya 10 kali per detik seperti ini. Nah, ini nggak bisa dihitung ya kecepatan. Ya seperti ini. Jadi dia akan berkedip sebanyak 10 kali per detik. Masih kelihatan kedipannya dan mungkin bisa dihitung. 20 juga sepertinya masih kelihatan oleh mata ya. Nah, masih kelihatan kan? Nah, ini sampai akhirnya 50 Hz seperti ini hasilnya. Nah, kelihatan tidak? Ya. Coba kalian lihat apakah kedipannya terlihat atau tidak. Ini kan susah sekali ya. Oke, itu adalah 50 Hz. Nah, apalagi kalau kita misalnya di atas 50 Hz. Ya, misalnya untuk monitor 70 berapa ya? 72 Hz. Itu sudah nggak kelihatan lagi. Ya, kalau semakin Hz-nya semakin kecil ya monitor kalian juga nanti kelihatannya itu ya seperti kurang listrik ya, dia berkedip seperti itu. Oke, nah ini adalah contoh sangat sederhana untuk bermain dengan PWM. Ya, bermain dengan frekuensinya, kemudian bermain dengan duty cycle-nya dari 0 sampai 100%. Nah, ini mudah kan ya? Oke, nah sekarang kita akan coba lanjutkan. Kita coba kodenya. Saya tinggal paste aja dulu ya, biar cepet. Nah, ini seperti ini. Jadi di sini untuk bermain PWM ini agak berbeda. Ini seperti biasa di sini. Ini keterangannya masih menggunakan bahasa Indonesia. Oke, seperti ini. Ya, biarkan sajalah nanti diedit ya. Jadi begini. Jadi kita akan coba menggunakan 2 buah pin. Ada pin nomor 40, itu adalah pin biasa. Kenapa saya gunakan 40? Supaya gampang saja, dia di ujung ya. Kemudian ada pin nomor 12 atau GPIO 18 yang hardware. Jadi kita akan coba membandingkan apa sih bedanya antara yang software dengan yang hardware. Yang software dengan yang hardware. Apakah ada perbedaan? Kemudian untuk PWM-nya, untuk yang biasa, untuk yang software, saya gunakan variabelnya sebagai PWM. Ya. Kemudian untuk yang hardware, saya beri nama PWM 18. Jadi kalian sebenarnya bisa bermain PWM-nya itu banyak nanti. Kalau menggunakan yang software, kan pin-nya kan banyak ya. Kemudian di sini di start lagi seperti biasa. Tapi dimulainya itu dari 0 dulu, dari mati ya. Seperti cycle-nya. Di sini saya buat contohnya itu berapa ya? Buat saja dulu ya. Ini abaikan saja dulu keterangannya. Ya, 2 detik ya, 2 kali per detik. Kemudian dimulai dari 0. Kemudian di sini ada looping. Ya, loopingnya itu menggunakan increment dan ini decrement ya. Jadi dari 0 sampai 100, dari 100 sampai 0. Nah, ini kenapa ya di sini? Ya, ini kalau power kan naik, pasti naik. Nanti ada sebuah metode namanya change duty cycle. Jadi kalau sewaktu-waktu kita mau merubah duty cycle dari programming itu menggunakan metode ini. Ada juga nanti change frekuensi. Jadi kalau kalian mau merubah frekuensi di tengah jalan, itu menggunakan sebuah metode yang namanya change frekuensi. Ya. Jadi dari PWM, misalnya kalau tadi kan seperti ini nama channelnya, kemudian ini adalah frekuensi. Dari P ini kalian bisa start, itu ada duty cycle-nya.
ada stop kan, ini metodenya ya. Nanti kalau di tengah-tengah kalian mau menaikkan atau menurunkan duty cycle, itu menggunakan metode cycle seperti ini. Masukkan nilainya ya. Sama halnya dengan frekuensi, kalian juga bisa merubah nilainya seperti ini di tengah jalan ya. Jadi yang akan kita lakukan di looping di sini, kita akan melakukan looping dari 0 sampai 100 untuk yang PWM software dengan yang hardware. Kemudian ada jeda dulu 0,2 ya, supaya CPU-nya tidak terlalu berat juga, dan ada jedanya. Kemudian setelah ini selesai, baru dibalikan ya, dari nyala ke redup lagi, diminish ya, diminish loopingnya. Kemudian kalau mau selesai, kalian bisa menggunakan keyboard interrupt seperti biasa. Nanti PWM-nya akan di stop untuk yang software dengan hardware-nya. Dan jangan lupa clean up di dalam keyboard interrupt dan di luar, kalau misalnya programnya selesai secara normal. Oke, nah ini adalah 61 loop PWM. Kita akan coba eksekusi. Kita persiapkan dan kita akan coba siapkan 2 buah LED ya. Ini sudah ada yang merah, yang hijau ya. Yang hijau ini adalah terhubung ke yang hardware sudah. Nah ini yang softwarenya kita akan coba hubungkan ke pin nomor 40 di ujung berarti ya. Kita simpan sebelah sini. Jangan lupa resistornya kita hubungkan seperti ini, dan LED-nya kita pasangkan. Positif ke resistor dan negatif ke ground. Nah ini bedanya seperti apa? Kita coba jalankan. Nah, ya seperti ini. Nah ini terlihat dia agak meredup ya. Nah ini kurang terlihat karena dari lampunya ya. Nah ini harusnya nanti redupannya itu, kalau kalian menggunakan LED yang bening, warnanya itu dia lebih redup ya. Kalau dari 0 sampai 100, nah ini kedipannya 2 kali per detik. Nah kalau kita naikkan ya, kita coba naikkan, misalnya jangan 2 kali tapi 50, misalnya standar batas mata kita. Nah seperti ini ya, dia meredup, nyala lagi. Oke, baru terlihat lebih lembut sebelah sini. Ini adalah perbedaan antara untuk yang PWM dengan PWM software dengan hardware. Tidak terlalu terlihat sebenarnya, tapi nanti kalau kalian memang butuh presisi tinggi, ini akan berbeda ya nanti. Oke, selesai. Oke, sudah jelas ya. Itu untuk menggunakan LED. Kalau misalnya mau ditukar menggunakan buzzer, kita coba ya. Untuk yang hardware ataupun software itu sepertinya sama ya, tidak terlalu terlihat perbedaannya, kecuali kalian menggunakan servo, itu presisinya ada ya perbedaannya. Kita coba lagi. Nah ini terdengar seperti itu ya. Kalau misalnya menggunakan hubungan langsung tanpa resistor, karena kalau buzzer kan nggak masalah, kita akan coba hubungkan secara langsung. Suaranya menjadi seperti itu ya. Ini adalah PWM kalau kita hubungkan ke sebuah buzzer ya, dengan durasinya atau frekuensinya 50 Hz. Oke. Selesai. Oke, itu adalah PWM pada perangkat Raspberry Pi. Kalian bisa gunakan untuk yang hardware ataupun software untuk pin-pin yang lainnya. Untuk yang hardware itu hanya dimiliki oleh pin nomor 12 atau GPIO 18. Oke. Terima kasih.